Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ada ayat yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah ayat itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena di dalam ayat itu pasti, kata Ibnu Mas'ud, ada khairun tu'maru bihi, ada kebaikan yang kamu diperintahkan untuk melakukannya. Atau kalau tidak, di dalam ayat itu ada syarrun tunha anhu, keburukan yang hendaknya kamu jauhi. Nah, di ayat ini kita akan mendapatkan satu seruan yang dimulai dengan nida ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita lihat apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau mungkin larangan yang ada di dalam ayat ini. Kita akan dapatkan pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ada perintahnya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang telah dia lakukan pada masa lalu untuk hari esok, untuk yang akan datang, dan bertakwalah kepada Allah. Karena setiap manusia itu mempunyai tiga keadaan. Ada masa lalu yang sudah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah hari ini yang merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hari esok, yang itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu apakah masih akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun yang pasti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah agar setiap kita itu melakukan an-nazru, melihat apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Untuk apa? Dalam rangka lighadin. Ghad itu bisa bermakna hari esok, baik yang sifatnya dekat di dunia, bisa juga merupakan maknanya adalah yaumul qiyamah. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marrataini. Seorang mukmin itu tidak akan disengat dari lubang yang sama dua kali. Artinya apa? Seorang yang beriman, dia akan mawas diri, dia tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama dua kali. Kemarin sudah melakukan kesalahan, sebab-sebabnya seperti ini. Harusnya dengan melakukan muhasabah, dia menjadi mawas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah,
Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmatul iman, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini sesungguhnya bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kajian ayat Al-Qur'an itu diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Hasyr. Kita dulu sampai pada ayat ke-17 di surah Al-Hasyr. Sekarang kita masuk ke ayat 18, insyaallah sampai ayat 20. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ayat ini merupakan satu ayat yang sangat familiar, biasanya disampaikan oleh para mubaligh di awal tahun atau di akhir tahun sebagai bentuk muhasabah terhadap diri kita, terhadap apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Allah Subhanahu wa taala mengajak di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada beliau kemudian berkata, ihadli, berikan kepada saya pesan, berikan kepada saya satu wasiat. Maka kemudian Ibnu Mas'ud berkata, idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, ada ayat yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah ayat itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena di dalam ayat itu pasti, kata Ibnu Mas'ud, ada khairun tu'maru bihi, ada kebaikan yang kamu diperintahkan untuk melakukannya. Atau kalau tidak, di dalam ayat itu ada syarrun tunha anhu, keburukan yang hendaknya kamu jauhi. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan dengan baik. Karena di sini nidaknya adalah panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada keimanan, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, di dalam ayat ini kemudian pasti ada dua hal. Kalau tidak khair untuk marubihi, kebaikan yang hendaknya kamu lakukan, maka mungkin yang kedua adalah syarrun tunha anhu, ada keburukan, ada kejelekan yang kamu diperintahkan untuk menjauhinya. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala memulai satu ayat dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di ayat ini kita akan mendapatkan satu seruan yang dimulai dengan nida ya ayyuhalladzina amanu. Maka kita lihat apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau mungkin larangan yang ada di dalam ayat ini.
kita akan dapatkan. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ada perintahnya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang telah dia lakukan pada masa lalu untuk hari esok, untuk yang akan datang, dan bertakwalah kepada Allah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sesuatu yang mungkin sudah kita pahami. Ijtinab, ya, imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, atau wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat itu ada perintah dan larangan, maka ketakwaan di sini adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sesungguhnya kalau kemudian kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan satu sunnah di alam ini. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan balasannya juga. Sama seperti ketika melaksanakan apa yang diberikan di dalam syariat, kita akan mendapatkan balasan. Cuma kalau yang berkaitan dengan sunnatullah fi hadal kaun, sunnah Allah Subhanahu wa taala di alam ini, ketika kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang memang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita akan mendapatkan langsung balasannya di dunia ini. Sementara kalau yang berkaitan dengan persoalan syariah, kita mungkin mendapatkan balasannya di dunia dan juga di akhirat. Namun yang paling penting di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittaqullah, dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dia lakukan. Jadi qaddamat lighad, karena setiap manusia itu mempunyai 3 keadaan. Ada masa lalu yang sudah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah hari ini yang merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hari esok, yang itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu apakah masih akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun yang pasti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah agar setiap kita itu melakukan an-nazru, melihat apa yang sudah dia lakukan di masa lalu, baik itu adalah perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik, semuanya. Untuk apa? Dalam rangka lighadin. Ghad itu bisa bermakna hari esok, baik yang sifatnya dekat di dunia, bisa juga merupakan maknanya adalah yaumul qiyamah. Jadi yaumul qiyamah, al-amsu bisa dimaknai, alamsi itu bisa dimaknai dengan dunia, kemudian yaumul ghadi itu dimaknai akhirat. Itu dalam makna yang panjang. Akan tapi dalam kerangka kehidupan kita di dunia, al-amsi yang kemarin itu, yaumul amsi itu adalah hari kemarin yang sudah kita lalui, yang di dalamnya kita tidak bisa lagi untuk mengubah. Jadi kita tidak akan bisa lagi untuk mengubah. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu dari kita. Semuanya itu sudah berlalu dengan segala kebaikan ataupun keburukan yang ada di dalamnya. Nah, untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perintah untuk apa? Melihat. Tujuannya adalah lihat supaya kita bisa memperbaiki keadaan kita pada masa yang akan datang. Makanya setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan
dengan kembali memerintahkan wattaqullah, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya itu ada menyatakan kenapa diulang, ada perintah ittaqullah di awal, setelah itu dibarengi perintah untuk melakukan nazar, melihat apa yang sudah dilakukan pada masa lalu untuk memperbaiki masa yang akan datang, memperbaiki dalam urusan dunia ataupun juga akhirat. Ada yang menyatakan bahwa ittaqullah yang kedua itu adalah ditakkid, untuk penguatan supaya manusia itu benar-benar bertakwa, yang wasilahnya salah satunya adalah dengan melakukan muhasabah. Jadi dengan melakukan muhasabah an-nazar itu, maka ketakwaan dari seseorang itu diharapkan akan tetap terjaga. Jadi dengan melakukan muhasabah diharapkan tetap terjaga. Kemarin melakukan satu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, setelah melakukan muhasabah, oh ternyata saya ini melakukannya kurang baik, maka dengan demikian dia akan memperbaiki. Ittaqullah berikutnya itu adalah lebih dalam rangka menjaga ketakwaan yang mungkin tadinya sempat ternoda. Sehingga juga ada yang memaknai bahwa ittaqullah fil ula, ittaqullah di frase pertama itu maknanya adalah at-taubah. Jadi melakukan taubat. Maksudnya al-ula at-taubah bima madha min adz-dzunub, watsani ittiqaul ma'asi fil mustaqbal. Yang kedua adalah dia bisa terus menjaga dari maksiat pada masa yang akan datang. Ya artinya semuanya tetap sama, bahwa dengan adanya dua kalimat takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu diharapkan akan terus bisa melakukan peningkatan di dalam kehidupannya. Dia akan bisa mengontrol dirinya. Jadi yang pertama adalah taubah, untuk bertaubat bima madha minadz dzunub, terhadap dosa-dosa yang sudah berlalu. Kemudian yang kedua adalah ittiqa al-ma'asi fil mustaqbal. Takwa yang kedua adalah untuk bisa mencegah dirinya agar tidak melakukan hal yang sama pada masa yang akan datang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis itu juga mengisyaratkan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marrataini. Seorang mukmin itu tidak akan disengat dari lubang yang sama dua kali. Artinya apa? Seorang yang beriman, dia akan mawas diri, dia tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama dua kali. Kemarin sudah melakukan kesalahan, sebab-sebabnya seperti ini. Harusnya dengan melakukan muhasabah dia menjadi mawas diri. Oh, di jalan ini misalnya kita lewat, ada di daerah Saronki itu kan ada lubang gitu. Kemarin kejeduk gitu. Saya pernah dalam perjalanan pulang dari Pamekasan itu bersama dengan keluarga, malam itu nggak kelihatan, ternyata ada lubang jeduk. Lumayan setelah saya lewat lagi itu, lubangnya ternyata cukup dalam dan lebar itu. Makanya sakit juga ya. Jadi dengan adanya kesalahan yang pertama dilakukan, kata Rasulullah, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marrataini. Seorang mukmin yang beriman, dia tidak akan jatuh di lubang yang sama dua kali. Jangan kemudian lewat lagi jatuh lagi, lewat lagi tergosok lagi. Ini artinya dia tidak mawas diri, tidak ingat apa yang sesungguhnya pernah terjadi. Nah, adanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah supaya seseorang itu bisa mencegah diri di masa yang akan datang, sehingga
tadi ada yang memaknai bahwa ittaqullah fil ula maknanya adalah at-taubah bima madha minadz dzunub. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang sudah dia lakukan sebelumnya, karena dia melakukan muhasabah. Oh, saya salah ini, saya salah ini, saya salah ini. Dan kemudian ittaqullah di ayat di frase berikutnya dalam ayat yang sama itu adalah ittiqa al-ma'asi fil mustaqbal. Dia bisa mencegah dari perbuatan maksiat terutama yang sama pada masa yang akan datang. Sebab di dalam Al-Quran juga diisyaratkan tentang hal tersebut, bahwa orang yang bertakwa salah satunya itu adalah wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi di antara ciri dari orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, kalau mereka melakukan satu perbuatan fahisyah atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang bisa memberikan ampun terhadap dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan setelah itu mereka tidak lagi meneruskan apa yang mereka lakukan, perbuatan dosa tadi. Jadi mungkin saja pernah terjatuh kepada satu kesalahan, akan tetapi setelah itu langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasilahnya adalah karena dia melakukan muhasabah tadi, an-nadhru, melakukan muhasabah, melihat apa yang sudah dia lakukan pada masa yang lalu, sehingga dia kemudian bisa memperbaikinya pada masa yang akan datang. Lighat, ghat, hari esok, itu bisa hari esok yang ada di dunia ini, dalam artian sisa dari kehidupan kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun ghat itu bisa dimaknai dengan al-akhirah, yaumul qiyamah, di hari akhir, akhirat, yang artinya kita memperbaiki kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersisa di dunia ini, supaya nantinya kita tidak menyesal pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jangan sampai seperti orang-orang munafik yang ketika sudah tiba ajal mereka baru berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikan saya waktu, tenggang waktu sebentar saja, ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, supaya saya ini bisa bersedekah, ya Allah, saya akan menjadi orang yang melakukan amal soleh, saya akan jadi orang baik. Di surat Al-Munafiq. Jadi di akhir hidup mereka ketika sudah mau diambil ajalnya, mereka mohon, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang yang beriman, jangan sampai seperti mereka. Nah, supaya tidak seperti mereka, maka hendaklah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang dia lakukan pada masa yang lalu untuk memperbaiki pada masa yang akan datang, untuk akhirat. Paling tidak yang perlu dilihat itu mungkin seperti halnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah di dalam satu hadisnya itu mengisyaratkan bahwa ada 4 pertanyaan utama yang diberikan kepada seorang hamba, bahwasanya la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in atau arba'in khisalin.
kaki dari seorang hamba, kedua kakinya itu tidak akan beranjak di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya digunakan, dihabiskan untuk apa. Karena umur merupakan satu modal berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Umur itu adalah satu modal berharga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu peringatan ketika seorang hamba diberikan nikmat memasuki waktu pagi, maka dia seperti halnya orang yang memperdagangkan dirinya. Jadi seperti orang yang memperdagangkan dirinya. Gimana orang yang memperdagangkan dirinya? Konsekuensinya 2, bisa beruntung, bisa kemudian merugi. Jadi bisa beruntung, bisa berugi. Kata Rasulullah, "Pamu'tiquha au mubiquha", ada yang bisa memerdekakan dirinya, tapi ada juga yang mencelakakan dirinya, menjerumuskan dirinya ke jurang kecelakaan. Bagaimana memerdekakan dirinya? Memerdekakan dirinya adalah dengan melakukan amal solih. Sementara yang menjerumuskan dirinya adalah mempergunakan modal ini dalam rangka sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak umur, maka semakin banyak juga pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyatakan yang terbaik itu berkaitan dengan umur ini adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang baik dan yang panjang umurnya dan baik kelakuannya. Hasuna amaluhu, amalnya itu baik, umurnya dipergunakan dalam rangka untuk terus melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu sangat luas. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bahwa kebaikan itu bukan hanya an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukan hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala timur atau barat. Jadi bukan hanya persoalan salat. Lakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Itu kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian ada amal-amal yang berkaitan dengan manusia. Jadi artinya kebaikan itu luas. Sedangkan yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang paling buruk adalah sama diberikan karunia umur, tolak umruhu tapi sa'amaluh, panjang umurnya tapi jelek kelakuannya. Modal yang diberikan itu dipergunakan dalam rangka hal yang tidak baik. Dan saya pernah atau sering menyampaikan bagaimana kisah dari 2 orang dari Bani Qudha'ah yang sama-sama masuk Islamnya, sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu itu mati syahid, sedangkan yang lainnya diberikan umur lebih panjang 1 tahun yang dia gunakan dalam rangka kebaikan-kebaikan. Yang satu saat kemudian Talha bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW, itu kan bermimpi melihat 2 orang sahabat dari Bani Qudha'ah yang sudah sama-sama meninggal. Satu meninggal mati syahid, satunya meninggal dunia setahun berikutnya, sama-sama ada di depan pintu surga. Cuma yang dilihat, yang membuat heran, yang dipanggil pertama masuk surga sahabat yang meninggal dunia biasa. Sedangkan sahabatnya yang mati syahid masuknya belakangan. Dia berpikir, ini harusnya yang masuk surga yang mati syahid ini. Kenapa yang meninggal dunia biasa ini? Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ternyata memang ya kedua-duanya kan sama-sama berjuang, sama-sama berjihad. Cuma takdir yang menjadikan salah satunya itu mati syahid. Tapi yang keduanya dia sama-sama berjihad, ada kelebihan umur 1 tahun. Dan Rasulullah menyatakan, alaysa qad shoma ba'da Ramadan. Ya jangan heran, dia yang kedua ini kan juga sama-sama pernah berjihad,
cuma dia tidak mati syahid, tapi dia itu punya kelebihan puasa Ramadan, wa shalla sittata alafi rakaah, dia dalam 1 tahun itu sudah juga sholat sebanyak 6.000 rakaat, tambah lagi dengan rakaat yang lain dari rakaat sunnah. Jadi wajar kalau dia itu mempunyai kelebihan dibanding sahabatnya yang mati syahid. Jaraknya berapa ya Rasul? Jaraknya jauh bahkan itu. Beliau katakan jarak pahala yang dia dapatkan dengan sahabat yang meninggal dunia mati syahid, padahal ini mati syahid karena karunia umur yang dipergunakan dengan baik, sholatnya, puasanya dilakukan dengan baik, dan itu yang membuat dirinya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sahabatnya, walaupun sahabatnya ini meninggal dunia mati syahid. An umrihi fi ma'afna, maka mari gunakan umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, karena kata Al-Imam Al-Hasan Basri, ayuhan nas innama antum ayyam, wahai manusia kalian ini adalah kumpulan dari hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'dukum, setiap hari berlalu maka setiap bagian dari kalian itu juga pergi. Karena kita diberikan jatah umur tertentu. Kalau misalnya jatah umurnya 30 tahun atau 60 tahun, maka kalau sudah bertambah 1 hari berkurang lagi. Ibarat lembaran-lembaran semakin dibuka maka akan semakin mendekati akhir dari buku itu. Kalau sudah selesai dibaca itu tamat tuh. Kalau tamat ya artinya meninggal dunia ya. Jadi semakin dibaca tambah berlembar hari, seperti hari-hari. Semakin berlalu dilipat lembaran, maka itulah lembaran kehidupan kita, dan nanti ada ujung dari kehidupan, dan itu yang kita tidak tahu, tapi yang pasti itulah yang kemudian harus kita renungkan, kata Rasulullah SAW. An umrihi fi ma'afna. Kemudian yang kedua adalah an syababihi fi ma'ablahu, tentang masa muda digunakan, dihabiskan untuk apa. Kenapa masa muda itu ditanya secara khusus? Kan bagian dari umur juga ini. Karena pada masa muda Allah Subhanahu wa taala memberikan puncak nikmat kepada seseorang. Kalau muda itu pandangan masih tajam, melekan itu masih kuat, alari kuat, semuanya masih segar. Beda kalau sudah tua itu. Sudah tua, jalan sudah ngos-ngosan, alari kecil atau pekel. Banyak yang dipikirkan itu. Mau makan itu sudah ada pantangannya. Makan ini, aduh, sakit tabung. Makan ini kolesterol. Kalau muda itu kan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua puncak kenikmatan, maka ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentang harta, an malihi. Kalau harta itu ada 2 pertanyaannya, min aina tasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa digunakan. Jadi 2 pertanyaannya. Semakin banyak harta maka semakin banyak juga pertanyaannya. Makanya kata Rasulullah SAW, dari nabi yang ada, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir masuk surga itu adalah siapa kira-kira? Nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kerajaan dengan kekayaan yang melimpah, pasukannya itu bukan hanya manusia itu. Jadi kata Rasulullah, dari para rasul yang terakhir masuk surga itu adalah Nabi Sulaiman, karena karunia kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu kan doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa zurni yaumil qiyamah ma'a zumratul masakin, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, sehingga Rasulullah ketika dapat harta itu kan langsung dibagikan. Kalau kita kan doanya untuk kaya, doa yang umatnya itu jarang kemudian untuk membacanya. Takut.
Doanya Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana qalilan fakathirhu, kalau sedikit perbanyak ya Allah. Min aina iktasabahu fima anfaqah, dan yang terakhir adalah tentang ilmu, madza amila bih. Jadi itu yang perlu kita renungkan, an-nadhru itu. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui. Khabir itu maha teliti, mengetahui dengan mendetil terhadap apa yang kita lakukan. Semuanya itu di dalam ayat Al-Qur'an itu digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui setiap jatuhnya daun, Allah itu mengetahui. Bahkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan, Allah itu mengetahui semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Sudah semutnya hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Tidak kelihatan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Allah innallaha khabirun bima ta'malun. Mati lampu. Kita kan mati lampu saja itu sudah bosan itu. Jangankan semut hitam itu. Yang warna putih saja nggak kelihatan. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan jadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang fasik. Jadi di dua ayat ini seperti halnya yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, di dalam ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah kebaikan, khairun tu'maru bih, ada kebaikan yang kamu diperintahkan untuk melakukannya. Dan yang kedua syarrun tunha anhu. Nah, bagian yang kedua ini adalah bagian dari syarrun tunha anhu, keburukan yang kita diperintahkan untuk menghindarinya. Apa itu? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan seperti orang yang melupakan Allah. Melupakan Allah itu banyak maknanya. Sini kayak kutip dari tafsir yang lain. Nasullah, ada yang memaknai nasullah itu adalah taraku amrullah, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka, dalam artian ayyamalu laha khairan, sehingga mereka kemudian lupa untuk melakukan kebaikan karena tadi mereka ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seruan dari Allah, tidak bersegera, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kemudian lupa untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Padahal kebaikan-kebaikan inilah yang nantinya akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memaknai bahwasanya makna nasullah adalah nasu haqqallah, lupa terhadap hak Allah. Hak Allah itu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala fa ansahum haqqa anfusihim, Allah itu akan membuat mereka yang melupakan hak-hak Allah lupa terhadap hak-hak dirinya. Jadi dia kemudian memforsir dirinya dalam hal-hal yang tidak baik. Ada orang kan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia banyak, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memforsir dirinya dengan hal-hal yang seharusnya dia hindari, yang pada akhirnya tubuhnya rusak, dia kemudian meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Ada juga yang memaknai bahwasanya nasullah adalah bitarki syukrihi, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
fa'ansahum anfusahum bil adab, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lupa terhadap diri mereka dengan diberikan azab kepada mereka. Ada yang memaknai juga nasullah inda dzunub fa'ansahum anfusahum inda taubah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat berbuat dosa sehingga mereka kemudian lupa untuk bertaubat. Dalam artian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan jangan seperti orang-orang munafik ataupun juga orang-orang ahlu kitab yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan, dan itu ada di dalam kitab mereka, akan tapi mereka kemudian tinggalkan, sehingga dengan demikian mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap diri mereka sendiri, lupa untuk melakukan kebaikan, lupa untuk bertaubat pada saat seharusnya mereka bertaubat, lupa untuk melakukan apa yang sesungguhnya merupakan bekal yang harus mereka bawa dalam rangka kehidupan akhirat mereka. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, ketika sudah tiba ajalnya baru mereka ingat. Jadi saat ajal sudah di kerongkongan barulah mereka ingat, saya beriman, ya Allah berikan waktu ya Allah. Dan pada saat itulah tidak berguna apa yang mereka lakukan, mereka minta. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang fasik. Fasik itu adalah yang keluar dari ketaatan. Jadi kehidupan mereka banyak berkubang kepada maksiat. Jadi jelas di dua ayat ini, ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu itu ada khairun tu'maru bihi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ada kebaikan, yaitu kita hendaknya terus mempertahankan ketakwaan dengan melakukan an-nazar, terus melakukan muhasabah, lihat apa yang sudah terjadi, perbaiki kemudian untuk masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah keburukan yang harus dihindari, yaitu melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan perintah Allah, kemudian melupakan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kebaikan, melupakan apa yang seharusnya mereka ambil bekal di dalam kehidupan dunia ini, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan melupakan. Ada yang mananya Allah melupakan Allah di dunia ini, dan Allah nanti akan melupakan mereka di akhirat. Di akhirat mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dunia mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Khairun tu'maru bihi wa syarrun tunha anhu. Kebaikan yang harus kita lakukan dan keburukan yang harus kita hindari di dalam dua ayat ini yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kebaikan yang diperintahkan di dalam ayat ini dan menjauhi keburukan yang dilarang di dalam ayat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.